Bagaimana jika seorang polisi arogan yang sombong menabrak motor seorang prajurit TNI rendah hati, menolak bertanggung jawab, dan malah menghina seragamnya? Saksikan detik-detik keadilan ditegakkan saat kesabaran seorang prajurit habis dan komplotan oknum polisi arogan itu babak belur di tengah jalan. Mentari pagi baru saja merangkak naik di ufuk timur, memecah kabut tipis yang masih setia menyelimuti jalanan utama Kota Padang, Sumatera Barat. Bau kopi robusta dari warung-warung kecil mulai menyeruak, bercampur aroma gurih nasi Padang yang baru matang. Di tengah hiruk-pikuk khas pagi hari itu, Serda, Sersan II, Ardiansyah, seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, dari Satuan Komando Distrik Militer, Kodim, setempat, sudah bersiap-siap dengan seragam lorengnya yang rapi. Postur tegapnya memancarkan kedisiplinan yang mendarah daging, namun sorot matanya yang tenang selalu memancarkan kerendahan hati. Ardiansyah adalah tipikal prajurit yang loyal, disiplin, dan sangat menjunjung tinggi etika. Ia berasal dari keluarga sederhana di sebuah nagari kecil di kaki Gunung Marapi, dididik dengan nilai-nilai adat yang kental, sopan santun, hormat kepada sesama, dan pantang menzalimi. Setiap pagi, ia mengendarai sepeda motor matic kesayangannya, Honda Beat tua berwarna merah yang sudah menemaninya bertahun-tahun, menuju markas Kodim yang berjarak sekitar 7 km dari rumah petak kontrakannya. Motor itu bukan hanya alat transportasi, melainkan juga saksi bisu perjuangannya, menemani Ardiansyah melewati suka duka sebagai abdi negara. Ia selalu memastikan motornya dalam kondisi prima, dirawat dengan penuh ketelatenan, mencerminkan bagaimana ia menjaga setiap aset dalam hidupnya. Di sisi lain kota, di sebuah pos polisi yang terletak tak jauh dari pusat kota, Ibda, Inspektur 2 Polisi, Bramantio, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bram, baru saja menyelesaikan sarapan paginya. Bramantio adalah sosok polisi yang kontras dengan Ardiansyah. Perut buncitnya yang menonjol di balik seragam dinas, yang kekecilan menjadi ciri khasnya. Wajahnya selalu menyunggingkan ekspresi angkuh, seolah dunia berputar di bawah telapak kakinya. Ia terkenal di kalangan masyarakat setempat karena sifatnya yang arogan dan sombong. Kekuasaan yang ia miliki seolah memberinya lisensi untuk bertindak semena-mena. Kata-kata kasarnya sering meluncur bebas, intimidasi adalah menu sehari-hari, dan prinsipnya adalah siapa yang punya uang, dia yang benar. Bramantio memiliki beberapa anak buah yang setia mengikutinya, bukan karena hormat, melainkan karena takut dan berharap sedikit rezeki dari proyek gelap sang komandan. Pagi itu, seperti biasa, Bramantio sudah siap dengan rencana-rencana patroli yang lebih condong pada mencari mangsa daripada menjaga ketertiban. Kendaraan dinasnya, sebuah mobil patroli jenis sedan berwarna putih, tampak kinclong seolah mencitrakan kesempurnaan palsu sang pemilik. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi mentalitas preman yang siap menindas siapa saja yang dianggap lemah. Pagi, jalanan di sekitar simpang 3 lampu merah, bypass Padang, mulai padat. Ardiansyah, seperti biasa, berkendara dengan hati-hati, mematuhi rambu lalu lintas dan menjaga jarak aman. Ia baru saja melewati lampu merah yang baru saja berubah hijau ketika dari arah belakang. Dengan kecepatan tinggi dan tanpa peringatan, mobil patroli putih yang dikemudikan oleh Ibda Bramantio melaju membelah kemacetan. Klakson panjang dibunyikan berulang kali, bukan sebagai tanda hati-hati, melainkan sebagai bentuk perintah agar semua kendaraan menyingkir. Entah karena terburu-buru atau memang kebiasaan ceroboh, Bramantio tidak melihat Ardiansyah yang sudah berada di jalur kanan. Dengan seringai angkuh di wajahnya, ia langsung membanting setir ke kanan, mencoba menyalip serombongan motor di depannya. Brak! Suara benturan keras memecah keheningan pagi. Bagian depan, mobil patroli Bramantio menghantam keras bagian belakang sepeda motor Ardiansyah. Prajurit TNI itu terpelanting ke aspal bersama motornya.
Rasa sakit menyengat di sekujur tubuh Ardiansyah, namun ia segera bangkit, mencoba memastikan kondisi motor kesayangannya. Spion motornya pecah, bodi samping penyok, dan ban belakangnya bergeser. Motor yang ia rawat dengan sepenuh hati kini rusak parah. Beberapa pengendara lain berhenti, menyaksikan kejadian itu dengan cemas. Bramantyo, dengan wajah tanpa dosa, menurunkan kaca mobilnya. Alih-alih turun untuk meminta maaf atau menawarkan bantuan, ia malah memandang Ardiansyah dengan sorot mata merendahkan. "Heh, punya mata enggak sih? Itu motor rongsokan jalan pelan-pelan aja bikin macet." Bentaknya, suaranya menggelegar di tengah keramaian. Salah satu anak buahnya, Bribda, Brigadir 2 polisi, Jaka, ikut melongok dari jendela samping, menyeringai sinis. Ardiansyah, meski menahan rasa sakit dan amarah yang mulai memuncak, tetap mencoba menenangkan diri. Ia tahu betul siapa yang dihadapinya, dan ia tidak ingin terpancing emosi. "Maaf Bapak, tapi tadi Bapak yang nyalip dari kanan terlalu mepet dan tidak pakai sein," jawab Ardiansyah tenang, mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Namun, Bramantyo tampaknya tidak peduli. Ia hanya ingin membuktikan siapa yang paling berkuasa di jalanan itu. Sebuah pemicu konflik yang akan berujung pada kekacauan besar telah dinyalakan. Ardiansyah berusaha tetap tenang, meski hatinya mendidih melihat sikap angkuh Ibda Bramantyo. Ia, seorang prajurit TNI, dididik untuk menjaga stabilitas dan tidak mudah terpancing emosi, terutama dengan masyarakat sipil, apalagi sesama aparat penegak hukum. Namun, ia juga punya harga diri. "Mohon maaf Bapak, saya tidak punya masalah dengan Bapak, tapi motor saya rusak dan ini bukan salah saya," ujar Ardiansyah. Suaranya sedikit meninggi, namun masih terkontrol. Ia menunjuk spionnya yang pecah dan bodi motor yang penyok. "Sebagai sesama aparat, mari kita selesaikan ini baik-baik. Motor saya perlu diperbaiki." Bramantyo tertawa sinis, tawa yang meremehkan dan menusuk. Ia membuka penuh kaca jendela mobilnya, memperlihatkan wajahnya yang memerah, mungkin karena marah atau memang sifatnya yang temperamental. "Apa? Motor butut kayak gitu minta ganti rugi? Lihat dong mobil dinas saya. Kamu tahu ini punya siapa?" Gertaknya, sambil menunjuk lambang kepolisian di pintu mobil. "Jangan mimpi deh. Salahmu sendiri kenapa jalan lelet di depan mobil saya. Harusnya kamu minggir." Dua anak buahnya, Bribda Jaka dan Bribda Guntur, yang duduk di kursi belakang, ikut terkekeh, seolah terhibur dengan kemarahan sang komandan. Mereka bahkan mengeluarkan ponsel, merekam situasi itu, mungkin untuk bahan tertawaan nanti. Pandangan mata Ardiansyah berubah. Ia mulai menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan seorang penegak hukum yang berintegritas, melainkan seorang preman berbadan gemuk yang kebetulan berseragam. "Bapak, saya ini anggota TNI. Saya tahu aturan," kata Ardiansyah, berusaha menggunakan otoritasnya sebagai seorang prajurit untuk mencari titik temu. Ia berharap pengakuan identitasnya bisa membuat Bramantyo sedikit melunak. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bramantyo semakin membusungkan dada, seolah status TNI Ardiansyah tidak ada artinya di hadapannya. "Oh, TNI? Terus kenapa? Kamu pikir saya takut sama TNI?" bentak Bramantyo. Suaranya naik beberapa oktav, menarik perhatian lebih banyak pengendara yang melintas. "Mau kamu panglima sekalipun, kalau sudah salah, ya salah. Sekarang minggir, atau motor rongsokanmu ini saya seret ke kantor." Ancaman itu diucapkan dengan nada penuh intimidasi, membuat Ardiansyah terkejut. Belum pernah ia bertemu aparat yang seberani dan semenyebalkan ini. Tidak hanya ancaman verbal, Bramantyo kemudian turun dari mobilnya, diikuti oleh Jaka dan Guntur. Ketiganya berdiri mengelilingi Ardiansyah, dengan Bramantyo di depan, postur tubuhnya yang besar, seolah ingin menelan Ardiansyah yang lebih ramping. "Kamu mau macam-macam? Mau laporin saya? Silahkan, saya kenal semua petinggi di kota ini. Kamu pikir kamu siapa? Sersan rendahan saja berani sama saya?" ejek Bramantyo, sambil mendorong bahu Ardiansyah dengan telunjuknya yang gemuk. Dorongan itu bukan sekadar sentuhan,
melainkan upaya untuk merendahkan, untuk menunjukkan dominasi. Jaka dan Guntur ikut mendekat. Ekspresi mereka menunjukkan kesiapan untuk melakukan apa saja yang diperintahkan komandan mereka. Ardiansyah merasakan gejolak amarah yang luar biasa. Ia adalah prajurit yang dilatih untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyat, dan menjunjung tinggi kehormatan seragamnya. Namun, di sini, di tengah jalan raya yang ramai, ia diintimidasi, dihina, dan dituduh salah atas insiden yang jelas-jelas bukan kesalahannya. Harga dirinya sebagai seorang prajurit diinjak-injak. Ia melihat kerumunan orang di sekitarnya. Mereka hanya bisa melihat, tidak berani campur tangan. Beberapa orang bahkan mengambil gambar dan video dari jauh, namun tidak ada yang mendekat untuk membantu. Ardiansyah menyadari, di mata Ibda Bramantyo dan anak buahnya, ia hanyalah target empuk untuk dilampiaskan arogansi. Ini bukan lagi soal ganti rugi motor. Ini adalah pertarungan moral antara kesewenang-wenangan dan keadilan. Pada titik ini, kesabarannya yang selama ini ia junjung tinggi mulai menipis. Ketidakadilan yang ia rasakan sudah mencapai puncak. Ardiansyah mengepalkan tangannya kuat-kuat, bukan hanya karena menahan amarah, tapi juga karena rasa sakit di bahu kanannya yang terasa linu akibat benturan tadi. Ia melihat sekeliling, berharap ada yang bisa menengahi. Namun, tatapan mata warga yang ketakutan dan enggan terlibat hanya menambah rasa frustrasinya. Ibda Bramantyo dengan pongahnya bahkan menyenggol bahu Ardiansyah lagi, kali ini lebih keras. "Sudah sana, seragammu itu cuma buat pajangan. Jangan sok jagoan di depan saya," hardiknya, diikuti tawarnya Jaka dan Guntur. Harga diri Ardiansyah sudah diambang batas. Sebagai seorang prajurit, ia bersumpah untuk melindungi, bukan untuk dipermalukan. Ia teringat pesan dari komandannya. Seorang prajurit sejati tahu kapan harus menahan diri dan kapan harus bertindak tegas demi kebenaran. Malam sebelumnya, ia sempat membaca sebuah artikel daring tentang pentingnya integritas bagi aparat penegak hukum dan bagaimana tindakan arogan segelintir oknum bisa mencoreng institusi. Kini, ia melihat sendiri bagaimana oknum itu berdiri di depannya, lengkap dengan dua anteknya yang setia. Dalam pikirannya, sebuah perhitungan cepat terjadi. Ia tidak sendiri. Ada rekan-rekan prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan. Ada masyarakat yang diam-diam mendambakan keadilan. Ini bukan lagi soal dirinya dan motornya. Ini tentang harga diri institusi dan prinsip kebenaran yang diinjak-injak di hadapan publik. Ardiansyah memutuskan, ia tidak bisa lagi membiarkan kesewenang-wenangan ini berlanjut. Tubuhnya tegap kembali, matanya menatap tajam ke arah Bramantyo. Senyum sinis di wajah polisi gendut itu mulai memudar, digantikan oleh sedikit kebingungan melihat perubahan sikap Ardiansyah. Tiba-tiba, suara sirine mobil patroli dari arah belakang Bramantyo memecah ketegangan. Bukan sirine mobil patroli polisi, melainkan sirin khas mobil Pomal, polisi militer Angkatan Laut yang terdengar mendekat. Semua mata, termasuk Bramantyo dan anak buahnya, menoleh ke sumber suara. Sebuah mobil patroli Pomal berwarna biru tua berhenti mendadak tak jauh dari lokasi kejadian. Dari dalamnya, dua orang prajurit Pomal dengan seragam loreng biru dan baret biru tua bergegas turun. Sosok yang pertama turun adalah Letu, Letnan 1, Rizky, seorang perwira muda yang terkenal tegas dan berintegritas. Kebetulan ia adalah alumni Taruna, satu angkatan dengan Ardiansyah di Akademi Militer. Mereka berdua sering berbagi cerita dan keluh kesah tentang dunia kedinasan. Rizky, dengan tatapan mata tajamnya, langsung mengenali Ardiansyah yang berdiri di tengah kerumunan. Ia melihat motor Ardiansyah yang ringsek dan polisi-polisi berseragam yang mengelilinginya dengan sikap mengancam. Tanpa ragu, Rizky dan rekannya segera melangkah mendekat. "Ada apa ini?" seru Rizky lantang. Suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Kehadiran Pomal yang mendadak itu seolah membawa aura berbeda
ke lokasi kejadian. Para warga yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini mulai berbisik. Ada rasa lega bercampur penasaran di wajah mereka. Bramantyo, yang tadinya merasa di atas angin, kini sedikit gelagapan. Wajahnya yang memerah mulai memucat. Ia tak menyangka ada prajurit lain, apalagi dari polisi militer yang muncul tiba-tiba. Ia mencoba memasang wajah berwibawa, namun kegugupannya jelas terlihat. Jaka dan Guntur yang tadinya menyeringai, kini hanya bisa terdiam, saling pandang. Mereka tahu urusan dengan polisi militer bukanlah hal sepele, terutama jika menyangkut prajurit TNI yang sedang bertugas atau mengalami insiden. Ardiansyah menatap Rizky dengan tatapan penuh syukur. Pahlawan tak terduga itu telah tiba, membawa momentum perubahan yang ia harapkan. Letu Rizky berjalan tegap mendekati Ardiansyah dan gerombolan polisi. Matanya menatap tajam ke arah Ibda Bramantyo yang kini tampak salah tingkah. "Ibda Bramantyo benar?" tanya Rizky dengan nada tenang namun penuh penekanan tanpa basa-basi. Bramantyo yang tadinya angkuh mencoba tersenyum canggung. "Benar, Letu. Ada apa ini?" "Hanya insiden kecil, kecelakaan, lalu lintas biasa," jawabnya, mencoba meremehkan situasi. "Insiden kecil? Yang saya lihat, ada anggota saya yang jadi korban tabrak lari dan sekarang sedang diintimidasi oleh Anda dan anak buah Anda," balas Rizky. Suaranya naik 1 oktav, menunjukkan ketidaksenangan. Ia menunjuk motor Ardiansyah yang rusak dan kemudian beralih menunjuk Bramantyo. "Anda ini aparat penegak hukum, bukan preman. Apa alasan Anda tidak mau bertanggung jawab dan malah mengintimidasi korban?" Bramantyo mulai berkeringat dingin. Aura Rizky yang berwibawa dan sorot matanya yang tajam membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Jaka dan Guntur hanya bisa menunduk, tak berani menatap. "Tidak, Letu, bukan begitu ceritanya. Dia yang salah jalur." Bramantyo mencoba membela diri dengan gugup. Namun, Rizky tak memberinya kesempatan. "Sudah cukup sandiwara Anda. Saya punya puluhan saksi mata di sini," ucap Rizky sambil melirik ke arah kerumunan warga yang mulai berani mendekat, mengisyaratkan dukungan mereka. "Dan saya yakin, kamera pengawas lalu lintas juga merekam kejadian ini dengan jelas." Ancaman itu membuat Bramantyo terdiam 1000 bahasa. Ia tahu, jika Pomal sudah turun tangan, apalagi dengan bukti yang kuat, karirnya bisa tamat. Ardiansyah yang semula pasrah, kini merasa energinya kembali. Ia melihat kesempatan untuk menegakkan keadilan. Dengan langkah mantap, ia mendekati Bramantyo. "Pak, saya sudah mencoba bicara baik-baik. Motor saya butut ini adalah satu-satunya kendaraan saya untuk dinas. Saya tidak minta lebih, hanya tanggung jawab Anda sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang aparat," kata Ardiansyah. Suaranya tenang, tapi menyimpan kemarahan yang dalam. Bramantyo, yang terpojok dan ketakutan, bukannya meminta maaf, malah kembali ke insting arogannya. "Kamu ini sudah saya maafkan masih saja banyak bacot. Mau laporin saya? Saya bilang jangan macam-macam," teriak Bramantyo, tangannya mengepal dan melayang ingin menampar Ardiansyah. Ini adalah puncak kesewenang-wenangan. Kesabaran Ardiansyah benar-benar habis. Melihat tangkai Bramantyo yang hendak menamparnya, insting terlatih Ardiansyah sebagai prajurit langsung mengambil alih. Dengan gerakan cepat dan refleks, ia menangkis serangan itu, dan tanpa ragu, Ardiansyah melancarkan pukulan telak ke rahang Bramantyo. "Buh!" Suara pukulan itu begitu keras, membuat Bramantyo terhuyung mundur, lalu ambruk ke aspal dengan bunyi gedebuk. Topi dinasnya terlepas, memperlihatkan kepalanya yang botak. Darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya yang pecah. Jaka dan Guntur terkejut, bukan kepalang. Mereka mencoba menyerang Ardiansyah dari 2 sisi. Namun, Ardiansyah bukanlah prajurit sembarangan. Ia adalah produk latihan keras, dididik untuk menghadapi situasi darurat. Dengan sigap, ia mengelak pukulan Jaka, lalu membantingnya ke tanah. Brak! Jaka merintih kesakitan.
Guntur yang melihat temannya tumbang, mencoba menendang Ardiansyah, namun tendangannya berhasil ditangkap. Dengan teknik bela diri yang efektif, Ardiansyah memelintir kaki Guntur hingga ia terjatuh, lalu menguncinya dengan mudah. Dalam hitungan detik, 3 polisi arogan itu, Bramantyo yang babak belur, Jaka yang meringis di aspal, dan Guntur yang terkunci, terkapar tak berdaya. Kerumunan warga bersorak, sebagian bertepuk tangan, puas melihat keadilan ditegakkan secara instan. Letu Rizky hanya mengangguk pelan, seolah memberi isyarat bahwa Ardiansyah telah melakukan hal yang benar. Letu Rizky segera memerintahkan rekan pomalnya untuk menghubungi markas dan meminta bantuan. Dalam hitungan menit, beberapa personel pomal tiba di lokasi, membawa serta tim investigasi. Kerumunan warga yang tadinya hanya menonton, kini mulai memberikan kesaksian dengan berani, menceritakan secara detail bagaimana Ibda Bramantyo dan anak buahnya mengintimidasi Ardiansyah. Banyak rekaman video dari ponsel warga juga beredar, menjadi bukti tak terbantahkan atas arogansi Bramantyo. Ibda Bramantyo dengan wajah babak belur dan bibir bengkak bersama Jaka dan Guntur yang juga meringis kesakitan langsung dibawa ke mobil pomal untuk diamankan. Mereka tidak bisa lagi membela diri. Semua kesaksian dan bukti video mengarah pada satu kesimpulan. Mereka telah menyalahgunakan wewenang dan bertindak layaknya preman. Motor Ardiansyah yang rusak juga difoto sebagai barang bukti. Rizky memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ia bahkan secara pribadi menjamin bahwa motor Ardiansyah akan diperbaiki sepenuhnya dan semua biaya akan ditanggung oleh pihak yang bersalah. Kabar tentang insiden ini menyebar cepat di media sosial dan grup-grup pesan instan menjadi viral dalam sekejap. Masyarakat Padang yang selama ini gerah dengan ulah Ibda Bramantyo merasa lega dan puas. Mereka melihat Ardiansyah sebagai pahlawan yang mewakili suara hati mereka, yang berani melawan ketidakadilan. Komandan Kodim, tempat Ardiansyah bertugas, Kolonel Infantri Wiratama, yang mendapat laporan kejadian, langsung mengapresiasi tindakan tegas namun terukur dari Serda Ardiansyah. Ia memuji keberanian dan integritas prajuritnya, serta menegaskan bahwa TNI akan selalu berada di garda terdepan untuk melindungi rakyat dan menegakkan kebenaran. Kasus Ibda Bramantyo dan anak buahnya diproses dengan cepat dan transparan. Setelah penyelidikan mendalam dan bukti-bukti yang sangat kuat, Bramantyo dicopot dari jabatannya dan akan menghadapi sidang disipliner serta pidana atas tindakannya. Ia juga terancam pemberhentian tidak hormat dari kepolisian. Jaka dan Guntur pun tak luput dari sanksi tegas. Kecerobohan dan arogansi mereka di jalanan yang berujung pada penganiayaan seorang prajurit TNI menjadi pelajaran pahit yang harus mereka terima. Beberapa hari kemudian, motor Honda Beat merah milik Ardiansyah sudah kembali mulus, bahkan lebih kinclong dari sebelumnya. Semua biaya perbaikan ditanggung penuh oleh Bramantyo, meskipun melalui mediasi ketat dari pihak Pomal dan Propam Polri. Ardiansyah kembali beraktivitas seperti biasa, menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dengan penuh integritas. Ia tidak mencari pujian, hanya ingin keadilan ditegakkan. Insiden itu menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa seragam dan jabatan tidak boleh dijadikan tameng untuk bertindak semena-mena. Bahwa di atas segala kekuasaan ada kebenaran dan keadilan yang akan selalu menemukan jalannya. Kisah Serda Ardiansyah yang rendah hati melawan Ibda Bramantyo yang arogan menjadi viral, bukan hanya di Padang, tetapi di seluruh Indonesia, sebuah bukti bahwa rakyat dan aparat yang bersih tak akan diam melihat kesewenang-wenangan. Keadilan pada akhirnya memang selalu menang. Kisah ini hanyalah sepotong perjalanan dari banyak kisah hidup di luar sana. Ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Dan kalau teman-teman ingin terus menyelami kisah-kisah luar biasa lainnya, jangan lupa untuk subscribe channel Glory Story.